Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari bersama saya Arif Abdul Hai, dan selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Dan tentunya seperti biasa saya tidak sendiri, setelah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Beliau merupakan dosen fikih dan tafsir kabir Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan menyapa beliau dan kita akan memulai pembahasan kita tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, di episode kali ini kita akan membahas pertanyaan yang memang kita temukan di kehidupan sehari-hari, walaupun kadang cukup jarang, tetapi memang ada begitu. Pada ini pertanyaan dari anggota, oleh karena itu lebih baik kita mulai dari pertanyaan yang pertama, Pak. Ya. Pada saat bulan puasa Ramadan, apakah suami istri yang sedang musafir, artinya tidak berpuasa, boleh melakukan hubungan badan di siang hari, Pak? Jazakallah salam jaza. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan puasa yang kita temukan di dalam hadis, ya, dalam sunnah Rasulullah SAW, petunjuk-petunjuknya itu yang kemudian kita jadikan dalil, yang kemudian kita jadikan pedoman, ya. Nah, kalaupun sesuatu yang kita temukan sehari-hari kemudian secara spesifik kita tidak temukan di dalam kehidupan Rasulullah SAW atau dalam keterangan-keterangan di zaman Rasulullah SAW, berarti kita kiaskan kepada keterangan-keterangan atau peraturan-peraturan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan orang yang berpuasa, yang disampaikan di dalam hadis adalah orang yang sengaja membatalkan puasanya. Ya, dalam satu riwayat, salah seorang sahabat, ya, melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau batal puasanya karena berhubungan dengan istrinya di siang hari secara sengaja. Nah, dengan demikian Rasulullah SAW menyuruhnya untuk, ya, berpuasa selama 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Orang itu kemudian menyatakan ketidaksanggupannya. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, silahkan kalau tidak sanggup puasa, beri 60 orang miskin makan. Sahabat itu bilang lagi bahwa dia tidak bisa memberi makan 60 orang miskin karena dia sendiri miskin, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kalau memang sudah tidak bisa seperti itu, ya, beberapa saat kemudian ada seorang sahabat datang membawa 2 kantong kurma. Nah, Rasulullah SAW menyuruh orang itu untuk membagikan kepada orang-orang di sekitar di Madinah 2 kantong kurma itu sebagai sedekah dari dia. Nah, orang itu berpikir kembali bahwa ya Rasulullah, di Madinah ini tidak ada yang lebih miskin dari aku. Kepada siapa aku bagikan ini? Nah, kalau begitu kata Rasulullah, silahkan kamu ambil saja. Nah, sambil tersenyum. Artinya di dalam Islam pun, ya, hukumnya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kalau ada orang yang membatalkan puasa dengan sengaja seperti itu, karena itu la ilmi, ketidaktahuan kan. Nah, kalau orang sengaja-sengaja membatalkan puasanya, maka dalam hadis lain dikatakan bahwa tidak dapat dimaafkan, bahkan tidak bisa diganti dengan apa-apa. Kalau itu karena dia sengaja membatalkan puasa karena ketidaktahuan, karena belum sampai ilmu ketika itu. Nah, ini petunjuk yang kita dapatkan dalam hadis bahwa orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan sementara dia sedang berpuasa, ya, maka puasanya batal dan kemudian dia harus membayar puasanya itu dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana orang yang sedang musafir? Yang sedang musafir, yang pertama, kalau musafir kan singgah di tempat-tempat, kemudian dalam perjalanan, agak sulit saya kira untuk melakukan hubungan yang memang tidak bisa dilakukan di mana saja, ya. Kalaupun terpaksa melakukan itu dan memang memungkinkan, saya kira saya belum pernah menemukan larangan untuk itu. Akan tetapi yang terbaik adalah musafir maka tunaikan
ya, tunaikan kemusafiran tujuan musafirnya, ya, karena tidak berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan musafir itu kan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga apa-apa yang kemudian dilarang selama kita berpuasa kemudian gugur juga larangannya. Nah, itu yang bisa kita pahami ketika kita musafir, ya, ketika kita musafir kan kita tidak berpuasa demi Allah Subhanahu wa taala. Lalu konsekuensi dari kita tidak berpuasa apa? Kita bisa makan, kita bisa minum. Artinya hal-hal yang tadinya dilarang untuk kita lakukan ketika kita berpuasa menjadi boleh di dalam kita bermusafir. Nah, maka dari ini saya kira pemirsa bisa mengambil kesimpulannya. Ya Pak, ada sedikit pertanyaan yang mungkin berkenan dengan musafir. Jika seseorang dari tempat kerjanya mendapatkan hadiah untuk pergi berlibur begitu Pak, dan kebetulan jadwal pergi itu atau berlibur itu di bulan puasa, apakah ini termasuk dalam golongan musafir? Sedangkan mungkin dia bisa menunda liburan itu begitu Pak. Ya, tidak ada larangan untuk melakukan perjalanan selama bulan puasa. Ya, tidak ada larangannya. Jadi apapun itu jenis perjalanannya, walaupun Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa sedapat mungkin menghindari perjalanan di bulan puasa, karena di dalam puasa ada safar, dalam safar tidak ada puasa, artinya tidak boleh berpuasa di bulan dalam keadaan safar. Nah, dalam keadaan yang itu tadi, kalau Anda mendapatkan libur dari perusahaan atau kemanapun dari perusahaan selama bulan puasa, saya kira tidak ada masalah. Silahkan ambil, dan itu masuk ke dalam kategori musafir. Nah, ketika masuk dalam kategori musafir, dia tidak boleh berpuasa. Kemudian dia harus ganti, orang itu harus ganti di hari yang lain setelah bulan Ramadan. Saya rasa cukup untuk pertanyaan pertama. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua Pak. Apakah kalau mandi wajib hanya niat lalu mengguyur dan membersihkan badan seperti mandi biasa? Apakah mandi wajib yang demikian sah begitu Pak? Ya, yang harus dipahami adalah bahwa mandi wajib itu kan ada beberapa hal yang membuat seseorang harus mandi wajib. Ada dikarenakan berhubungan suami istri, karena mandi junub, katakan seperti itu. Kemudian ada yang setelah nifas itu kan darah setelah melahirkan, ya, dari beberapa hari sampai 40 hari maksimalnya itu. Kita sudah pernah bahas di pembahasan sebelumnya. Kemudian ada yang karena masuk Islam, orang yang baru masuk Islam juga mandi wajib, atau orang yang haid, ya, perempuan yang haid. Ya, ini beberapa hal yang membuat kita harus mandi wajib. Nah, berkaitan dengan mandi wajib ini ada hal-hal yang wajib harus dilakukan. Apa itu? Mencuci hidung, ya kan? Kemudian mulut, ya, kumur-kumur, hidung, dan seluruh tubuh. Ya, jadi itu yang wajib di dalam mandi wajib. Kalau itu sudah dilakukan, sudah berkumur-kumur, kemudian hidung dicuci, kemudian 3 kali, ya, mengguyur seluruh tubuh dengan air sehingga tidak ada bagian yang kering, itu sudah selesai sebetulnya mandi wajibnya secara hukum wajibnya. Tetapi kita di dalam Islam ini kan tidak hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, tetapi kita di dalam Islam, terutama jemaat Ahmadiyah, harus lebih melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Apa itu sunnah Rasulullah SAW? Sunnah Rasulullah SAW adalah ketika mandi wajib, yang beliau lakukan adalah pertama-tama beliau berwudu seperti halnya berwudu biasa, ya, dengan niat mandi wajib. Niat itu tidak perlu diucapkan. Ketika seseorang harus mandi wajib kemudian dia mandi, ketika harus mandi wajib itu tentu dia sudah berniat untuk mandi wajib, dan kemudian berwudu, ya, wudu dulu semuanya seperti hal biasa, istinja dulu, beristinja, mencuci, ya, bagian yang perlu dicuci, kemudian berwudu, setelah berwudu, ya, kemudian baru siram, ya, bagian kanan terlebih dahulu, kemudian kiri, kemudian seluruh tubuh, kemudian pakai sabun, ya, pakai sabun seperlunya, dan kemudian baru bersih. Nah, ini mandi wajib yang disunnahkan secara fikih, ya, yang kita temui di dalam petunjuk-petunjuk fikih. Nah, ini seharusnya seorang Ahmadi seperti itu, ya. Nah, ini ada juga beberapa pertanyaan seseorang yang mengatakan bahwa seseorang yang tanpa wudu kemudian dia mandi saja begitu, apakah sah dia mandi wajibnya? Tidak sah, karena mandi wajib ada yang harus ada bagian-bagian lubang yang harus masuk air seperti hidung dan
kumur-kumur. Kalau hanya mandi saja belum tentu hidung masuk air, ya, atau mulut masuk air. Nah, ini yang tidak boleh. Atau ada juga yang bertanya, apakah setelah mandi tidak perlu berwudu lagi untuk salat? Ya kan sudah semua itu. Tidak, karena beda niatnya. Ya, kalau mau mandi itu kemudian dianggap sebagai wudu, ya sebelum mandi berwudu dulu, kemudian baru mandi, atau setelah mandi berwudu. Nah, mandi yang biasa hari-hari itu tidak mengganti wudu, karena wudu ada hal-hal lain yang harus dibersihkan yang tidak ada di dalam mandi itu tadi, misalnya kumur-kumur dan hidung itu. Dua hal ini yang harus diingat, bahwasanya kalau hanya dengan mandi saja itu belum cukup memenuhi kewajiban syarat sah mandi wajib itu sendiri ya Pak. Harus memasukkan air ke dalam mulut dan juga hidung. Ya, berkumur-kumur masuk hidung. Lebih amannya mengikuti cara Rasulullah, beliau berwudu artinya sudah berkumur dan semuanya ya Pak. Ya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Dalam kondisi mendesak di mana wudu di tempat umum dan tidak ada tempat wudu khusus untuk perempuan, kemudian tidak ada kamar mandi juga, apakah boleh wanita cukup mengusap kerudung sebagai ganti mengusap kepala? Mungkin ada persamaannya mungkin dengan masah begitu, saat kita di tempat sebagai musafir begitu di tempat yang dingin kita hanya mengusap sepatu kita saja begitu Pak. Apakah ada persamaannya atau bagaimana Pak? Ya, walaupun kita mendapatkan petunjuk ya bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu baik ini kita boleh masah sepatu, kemudian bukan hanya kaos kaki tetapi sepatu, tetapi syaratnya harus bersih terlebih dahulu di dalam keadaan berwudu ya. Kalau perempuan berwudu di tempat umum seperti itu dan tidak ada secara pardah, memang tidak bisa tidak bisa dikondisikan seperti itu, tetapi syaratnya dia harus berwudu terlebih dahulu sebelum dia memakai penutup kepalanya ya. Itu syaratnya, karena di dalam syarat wudu syarat sah wudu itu membasuh kepala itu termasuk salah satu syarat sah wudu ya, kecuali kalau misalnya kumur-kumur terbalik dengan itu tadi, dengan mandi wajib ya. Kalau mandi wajib harus kumur-kumur, sementara wudu tidak harus kumur-kumur. Karena kenapa? Karena berwudu dengan air laut bisa ya, berwudu dengan air laut bisa ya. Dan kalau orang menemui air laut kemudian dia berwudu dengan air laut ya, dan rasanya begitu asin kan sampai pahit itu ya, sebaiknya dia tidak berkumur-kumur, atau air yang dia tidak mau untuk masukkan ke mulutnya. Tapi secara hukum wudu boleh ya, maka dia boleh berwudu seperti itu. Nah, terbalik dengan tadi, dengan mandi wajib tadi. Nah, makanya dalam keadaan itu kalau memang dia sudah berwudu sebelumnya ya, kemudian memakai penutup kepala, maka saya kira boleh-boleh saja ya. Dan tetapi ini perlu dikaji lagi, perlu dilihat lagi apakah pernah ada contohnya. Mungkin dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan. Tetapi sejauh ini menurut pandangan saya, kalau memang mendesak ya, sesuatu dalam kaidah fikih itu, sesuatu yang mendesak itu bisa merubah hukum ya. Karena yang ditakutkan kan terlihat oleh orang lain. Kalau memang sedemikian rupa daruratnya sehingga tidak bisa membuka penutup kepala, maka silahkan. Tetapi kalau masih bisa membuka penutup kepala dengan dibatasi orang lain dan sebagainya, maka itu sebaiknya dibuka kemudian dimasah di rambutnya. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan yang sangat mendesak, kemudian dia sudah berwudu sebelumnya, maka itu silahkan dilakukan. Artinya kita pastikan dulu bahwa kita sudah membersihkan apa yang ditutupi oleh jilbab itu. Dulu kita pernah membahas tentang kutek ya Pak ya. Dan kalau seandainya sudah pasti bersih dan biasanya dibersihkan dulu, artinya tidak masuk pun air wudu itu bisa. Dan begitu pun dengan masah tadi, yang kaos kaki tadi mungkin ya Pak, sepatu tadi. Ya Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ayam mati karena kecelakaan dan di dalam perutnya terdapat telur yang masih lengkap begitu, ada cangkangnya dan tidak pecah. Apakah boleh dimakan yang telur yang utuh itu Pak? Ya, ini kurang kerjaan orangnya ini.
Ya, ayam mati cari telurnya. Ya, sesuatu yang telah mati menjadi bangkai, semua yang ada dalam dirinya haram untuk dimakan. Ya, kecuali digunakan untuk bukan dimakan. Nah, ini ada riwayat di zaman Rasulullah SAW pada seseorang yang memelihara lah, yang ngangon kambingnya Rasulullah SAW, ya, domba-domba SAW. Lalu ada satu domba hilang, ya, mati. Rasulullah SAW, mana itu domba? Mati. Rasulullah, terus kemana dia? Saya tinggalkan. Nah, mati kan buat apa? Terus bulunya, kulitnya kamu tidak ambil? Tidak. Rasulullah SAW, yang haram itu dagingnya untuk dimakan, tetapi kulitnya kalau bisa digunakan ambil. Ya, ambillah itu kulitnya walaupun udah jadi bangkai begitu. Ya, dari hadis ini yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau digunakan untuk itu, untuk keperluan seperti kulit kambing itu, ya silahkan. Tapi kulit ayam kan nggak bisa kita gunakan untuk karpet, untuk apa ya kan? Untuk bulu ayam buat apa juga bulu ayam kan? Ya mungkin kalau ada keperluan yang lain buat bisa digunakan untuk kemoceng gitu, ya silahkan saja bulu ayam mati. Ya, tetapi tidak untuk dimakan. Telurnya itu juga ikut mati juga bersama ayam itu. Masa saking kasihannya ayam dibelek ya kan, habis mati itu kan tidak menghormati jasad ayam juga itu. Nggak boleh itu, ayam mati nih kemudian dibelek-belek begitu, dimutilasi untuk main-main, itu nggak boleh ayam seperti itu. Walaupun ayam gitu, itu kan kita harus menghormati juga, ya. Ini jelas hewan yang mati, artinya mati dalam keadaan apapun yang ada di dalamnya, apakah itu telurnya atau bagian-bagian lain, ikut menjadi bangkai ya Pak, dan itu tidak boleh dimakan. Tapi digunakan seperti kambing tadi untuk hal-hal lain, hiasan, ataupun di zaman itu digunakan sebagai pakaian atau alas tikar, boleh silakan. Ya Pak, itu adalah pertanyaan kita yang terakhir Pak. Semoga ini bisa memberi wawasan baru pada kita Pak. Jazakumullah. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, cukup menarik dan semoga ini bisa memberikan wawasan baru kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis hanya di MTA tentunya. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran ataupun masukan ataupun komentar, kirimkan saja ke alamat email yang ada di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekali lagi saya ingatkan, tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.